Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul Uji Nyali Jaga di Rumah yang Penuh Misteri. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. Halo guys, kenalin, gue Indra. Jadi bulan Mei kemarin, gue dapet tawaran dari teman buat jagain rumah selama 3 hari, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Bayarannya lumayan banget, 300.000 per hari. Gue langsung iyain lah, siapa yang nolak duit segitu, ya kan? Hari itu juga gue dan teman-teman langsung cus ke rumah yang dimaksud. Nyampe di sana, teman gue bilang, "Dra, kalau mau pipis, jangan di toilet belakang ya, mending di got depan aja." Gue bingung dong, kenapa harus di got depan? Gue tanya berulang kali, tapi dia tetap gak mau kasih tahu alasannya dan malah pamit pulang. Malamnya sekitar jam 12, gue ngerasa mules pengen BAB. Gue pikir gak mungkin kan gue BAB di got. Akhirnya gue nekat pergi ke toilet belakang yang dilarang teman gue tadi. Pas lagi di toilet, tiba-tiba gue dengar suara kunci pintu kayak ada yang ngebuka. Perasaan gue udah gak enak nih, tapi karena gue mules ya gue cuek aja. Kejadian itu ternyata terus berulang, kayak ada yang mainin kunci. Gue buru-buru deh untuk bersih-bersih dan siap-siap keluar toilet. Tapi ternyata pintunya gak bisa dibuka, kayak dikunci dari luar. 5 menit gue berusaha, akhirnya gue berhasil keluar. Tapi anehnya pas gue mau keluar, baju gue tuh kayak nyangkut sesuatu. Gue coba tengok ke belakang, ternyata bukan nyangkut, tapi baju gue melayang kayak ada yang narik, bahkan bikin leher gue agak tercekik. Pas gue perhatiin, ada sesosok wanita mirip kuntilanak yang megangin baju gue. Gue langsung jatuh tersungkur. Dan antara sadar gak sadar, gue ngeliat adegan seorang wanita cantik yang lagi gantung diri di depan gue. Serem banget sumpah. Abis ngeliat itu gak pakai lama gue langsung lari ke teras depan, tempat gue jaga tadi. Di sana gue ngeliat ada temen gue lagi duduk dan dia negor gue karena gue lari dari belakang. Gue kaget, terus nanya kenapa dia ada di sini. Dan katanya dia gak bisa tidur, makanya balik ke sini. Gue yang udah ketakutan banget bilang ke dia kalau gue pengen pulang aja, tapi dia ngelarang. Terus karena dia ngeliat gue ketakutan dan ngos-ngosan habis lari, dia bikinin gue kopi biar tenang katanya. Ya udah gue minum lah kopi itu sambil nyeritain yang gue alamin tadi. Pas lagi cerita gitu, ada satpam komplek yang lagi keliling dan gue tawarin buat ngopi bareng. Tapi anehnya bukan yang ngejawab omongan gue, satpam itu malah muter balikin motornya sambil teriak, "Setan!" Lah, gue bingung, orang ditawarin kopi kok malah kabur. Terus teriak setan gitu, apa mungkin gue disangka setan ya? Yaudahlah, gue gak mau ambil pusing, gue lanjut ngobrol aja sama temen gue walaupun dia kayaknya udah mulai ngantuk, soalnya lebih banyak diemnya. Singkat cerita, jam udah nunjukin jam 5 pagi. Udah mulai tenang lah gue karena udah masuk waktu subuh. Setahu gue jam segini biasanya setan pada balik ke kandang kan? Gak mungkin dong gue digangguin lagi. Tapi emang gue yang kepedean sih, karena ternyata gue masih diganggu lagi. Temen gue waktu itu izin mau ke toilet buat buang air. Terus gue iyain dong, gak mungkin kan gue larang. Tapi ini udah sejam kok gak balik-balik. Pikiran gue langsung kemana-mana banget di situ. Gue takut temen gue pingsan gara-gara digangguin juga. Biar gak penasaran, gue samperin lah dia ke toilet. Terus gue panggil. Ternyata dia jawab tuh dari dalam. Gue tenang lah karena dia fine-fine aja, gak kayak yang gue pikir tadi. Tapi selang beberapa lama kok nih anak gak keluar juga. Apalagi bangun candi kali ya di dalam. Gue penasaran dan akhirnya gue buka tuh pintu. Dan yap, gue apes. Yang ada di dalam toilet itu ternyata bukan temen gue, tapi kuntilanak. Gue lari sekuat tenaga sampai ke depan gerbang. Dan kalian tahu gue ketemu siapa? Yap, gue ketemu sama temen gue dengan pakaian yang berbeda sama temen gue yang tadi. Gue langsung tuh omelin dia. "Lu ngapain aja sih? Lama banget di toilet." Dan jawaban temen gue ini bikin gue merinding sebadan. Dia jawab, "Lah, ke toilet? Gue aja dari rumah." Lah, terus siapa yang tadi nemenin gue ngobrol? Siapa yang bikinin gue kopi? Gila sih yang bener aja. Masa ya gue dibikinin kopi sama hantu? Nah lanjut nih, pas gue lagi debat sama temen gue, satpam yang semalam lewat. Karena lagi patroli pagi. Gue sapa lagi dah tuh satpamnya, sekalian nanya kenapa semalam dia kabur. Si satpam itu ngejawab, "Ya iyalah gimana saya gak kabur? Masnya aja ngobrol sama kuntilanak." Gue gak percaya dan tetap kekeh kalau semalam gue ngobrol sama temen yang lagi ada di depan gue itu. Tapi temen gue gak kalah kekeh. Dia ngotot kalau dia semalam tuh gak ke rumah.
Dan dia tidur di rumah, tapi bukan di rumah itu. Wah, gak beres banget nih pikiran gue. Pasti rumah ini ada apa-apanya nih, entah sarang setan, bekas pesugihan, atau faktor yang lain. Karena ngeliat gue yang bingung, satpam itu akhirnya cerita lah kalau rumah itu dulunya dihuni sama perempuan simpanan pengusaha yang lagi hamil. Usut punya usut sih, katanya perempuan itu bunuh diri gara-gara pacara itu gak mau tanggung jawab. Lokasi bunuh dirinya juga persis di tempat dimana gue lihat adegan semalam. Oke, gue jadi tahu alasannya kenapa rumah itu serem banget. Setelah kejadian itu gak ada orang yang mau tinggal di sana. Bahkan kabarnya nih ya, sebelum gue jaga rumah ini ternyata ada 4 orang yang jaga barengan dan semuanya cuma kuat sehari. Sama kayak gue juga udah gak mau lanjutin buat jaga rumah ini. Biarin deh, gue dapet 300.000 aja. Ini juga udah lumayan daripada gue ketemu setan lagi. Pesan buat Mbak Kunti, daripada lu nakut-nakutin orang, mending buka warkop aja dah. Kopinya enak banget soalnya. Tapi bukan dari tanah kuburan kan ya? Udahlah, biarin segitu dulu aja guys. Ya, itulah cerita dari uji nyali jaga di rumah yang penuh misteri. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa.